Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar hak asasi manusia di Indonesia. Presentasi ini akan membahas definisi, sejarah dan pentingnya hak asasi manusia HAM di Indonesia. Kita akan membahas landasan hukum, jenis-jenis HAM, dan studi khusus pelanggaran HAM. Selain itu, peran negara dan masyarakat sipil dalam pemajuan HAM juga akan dibahas. Sejarah dan perkembangan HAM. Pengaruh pemikiran Eropa dan Amerika. Pemikiran HAM dan Eropa dan Amerika mempengaruhi pergerakan nasional. Ide landasan dan kesadaran menjadi instansi. Yang kedua, pembentukan Amandemen UUD 1945, bab kasus tentang HAM dimusnahkan dalam UUD 1945, landasan konstitusional pelindungan. Landasan hukum HAM di Indonesia. Yang pertama, UUD 1945, Pasal 28 Ayat 28 mengatur HAM secara rinci. Yang kedua, UU Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, UU Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Landasan hukum ini memberikan kerja untuk melindungi dan menegakkan HAM di Indonesia. Jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak sipil dan politik, kebebasan berpendapat, hak memilih, peradilan adil. Yang kedua, hak ekonomi, pekerjaan layak, standar hidup yang mendamai. Yang ketiga, hak sosial, pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Yang keempat, hak budaya, studi kasus. Yang pertama, tragedi 1965, pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang kedua, kasus Tanjung Priok, kekerasan terhadap demonstran. Yang ketiga, kasus Marsinah, pembunuhan aktivitas buruh. Yang keempat, konflik agraria, sengketa lahan yang menyebabkan kekerasan. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan keadilan. Peran negara dalam pemajuan HAM. Yang pertama, memenuhi HAM. Yang kedua, melindungi HAM. Yang ketiga, menghormati HAM. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Penegakan hukum dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM adalah prioritas. Peran masyarakat sipil dalam hal. Yang pertama, advokasi, organisasi masyarakat sipil aktif. Yang kedua, pelaporan, media melapor isu-isu HAM. Yang ketiga, pematuhan, masyarakat mematuhi pelanggaran HAM. Masyarakat sipil berperan penting dalam advokasi, pelaporan, dan pematuhan HAM. Kesimpulan, HAM pilar negara hukum. HAM adalah fondasi negara hukum yang demokratis. Kesadaran dan pemahaman HAM perlu ditingkatkan. Mari terus berjuang demi pemajuan dan pelindungan HAM di Indonesia. HAM adalah pilar utama negara hukum dan demokrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.